Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, pembahasan tentang rukun iman yang kelima, dan kita masih pada pembahasan tentang azab neraka, yang mana kita terakhir membahas tentang bahwasanya penduduk neraka itu, azab neraka itu bukan hanya ada pada fisik saja, akan tetapi penduduk neraka, penghuni neraka, wal'iyadzubillah, mereka akan mendapatkan azab siksa itu pada batin mereka. Tersiksa secara batin. Di antaranya hal-hal yang menjadikan mereka tersiksa secara batin, yaitu kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, itu mereka itu diazab, di antaranya ya, diazab sambil mendapatkan cacian dari malaikat penjaga neraka. Diadab sambil dicaci. Kemudian juga diantaranya penghuni neraka, mereka tersiksa secara batin karena mereka berteriak, menjerit, berteriak minta tolong kepada para malaikat yang ada di sana, tetapi mereka hanya dibiarkan saja, tidak dipedulikan sama sekali. Ini menambah beban, derita pada batin mereka. Kemudian juga azab pada jiwa dan batin mereka, yaitu mereka diazab dengan azab yang sangat menghinakan mereka. Kemudian juga diantaranya yang sudah kita bahas, mereka mendapati luapan murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang menjadikan mereka tersiksa secara batin karena dosa-dosa mereka ditampakkan di hadapan makhluk yang lain seluruhnya, wal'iyadzubillah. Yang ini menjadikan mereka tersiksa secara batin. Kemudian di antara bentuk azab yang menjadikan mereka juga tersiksa secara batin, yaitu penghuni neraka itu mereka merasakan penyesalan yang luar biasa atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Menyesal. Rasa penyesalan yang mendalam ini sangat menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyebutkan, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarru nadamata lamma rawul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim itu, orang yang zalim, dia memiliki segala apa yang di bumi, semuanya mereka punya, mereka akan jadikan itu sebagai tebusan bagi diri mereka. Seisi bumi ini jadikan tebusan untuk mereka, dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab tersebut dengan mata mereka. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. Firman Allah yang lain, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikanlah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang yaumul hasrah, hari penyesalan. Kita pernah bahas itu, kita menyebutkan tentang nama-nama hari kiamat. Di antara nama hari kiamat itu apa? Yaumul hasrah, hari penyesalan.
Kenapa pada hari kiamat itu disebut dengan hari penyesalan? Karena semua orang akan menyesal. Jangankan yang kufar, yang muslim menyesal. Menyesal dia. Kenapa dulu yang ahlu puasa, kenapa nggak lebih bagus puasanya? Yang ahlu qiyamul lail, kenapa nggak lebih banyak qiyamul lailnya? Yang ahlu zikir, kenapa dulu nggak lebih banyak zikir? Dan begitu seterusnya. Menyesal mereka. Yang beriman aja menyesal, apalagi yang kufur. Maka hari itu hari penyesalan. Di antara penyesalan yang semakin mendalam penyesalan adalah penduduk neraka tatkala mereka menyaksikan azab. Kemudian di antara yang menyiksa batin mereka penghuni neraka ini hadirin, yaitu azab di neraka yang ditimpakan kepada mereka itu azabnya terus bertambah. Jadi azab neraka, azab dalam neraka bagi penghuni neraka itu bukan azab yang konstan, yang flat begitu aja terus. La, azabnya terus bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Dan tatkala mereka menyadari bahwasanya azab yang mereka terima ini tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah terus, ini menjadikan mereka tersiksa secara batin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka dalam surat Zukhruf ayat 77, "Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Tatkala mereka sudah sangat putus asa dengan keadaan mereka minta kepada penghuni neraka, "Wahai Malik, matikan saja kami." Minta kepada Rabbmu, kita dimatiin saja, dibunuh saja. Qala innakum makithun. Katakan kepada mereka, "Enggak, kalian tetap di situ. Tetap tinggal di situ di neraka ini." Tatkala mereka sudah merasa bahwasanya mereka tidak bisa mati, sadar bahwasanya mereka tidak akan mati, maka mereka minta minimal dikurangin aja azabnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi, wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kami sehari saja. Diringankan. Tapi permintaan tersebut ditolak. Dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka kecuali hanya tambahan azab saja. Sebutkan surat An-Naba, "Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepada kalian kecuali hanya azab saja ditambahkan. Wa'iyadu billah. Kemudian juga yang menjadikan penghuni neraka itu tersiksa secara batin, yaitu karena mereka mengetahui, menyadari bahwasanya azab neraka yang mereka terima itu kekal abadi selamanya. Dan ini menjadi siksaan batin kepada mereka. Mereka tahu mereka akan selama-lamanya di situ sudah. Nggak ada endingnya, nggak ada ujungnya. Terus, tidak ada habisnya. Tatkala mereka menyadari ini, tentu ini akan sangat menyiksa hadirin. Coba kita renungi keadaan ini. Coba kita merenungi, waliyadzubillah, bagaimana kalau kita di posisi itu, di kondisi seperti itu. Sadar bahwasanya dia berada dalam azab yang kekal abadi, tidak berkurang bahkan bertambah terus menerus. Nggak ada ujungnya. Yang mana kondisi seperti ini, kondisi mereka menyadari bahwasanya azab ini akan kekal terus selamanya, nggak ada ujungnya dan tidak berkurang sedikit pun, maka tidak ada gunanya mereka untuk bersabar. Sabar itu sudah nggak ada gunanya. Tatkala mungkin mau sabar, dah sabar nerima azab ini, sabar itu nggak berguna. Kenapa? Karena sabar itu tidak akan mengurangi azabnya, karena mereka tahu ini azab nggak ada ujungnya. Sehingga sabar itu nggak berguna. Kita tahu kalau orang ditimpa musibah, ketika dia punya rasa sabar, sabar ini bisa ngurangi musibah itu hadirin. Seorang ditimpa musibah, ketika kemudian dia sabar menghadapi musibah itu akan meredam. Apa sabar itu akan meredam musibah itu, akan mengurangi tekanan batin yang dia rasakan. Sabar, itu sabar di dunia. Kenapa?
Karena dia tahu ini musibahnya akan ada ujungnya. Orang yang ditimpa penyakit, misalnya dia sakit, dia sabar menghadapi penyakit tersebut. Sabar itu akan mengurangi rasa sakitnya itu dibandingkan orang sakit yang gak sabar sama penyakitnya, tersiksa dia. Orang sakit yang gak sabar sama penyakitnya, tersiksa dia. Dibandingkan orang sakit terus dia sabar menghadapi penyakitnya, akan lebih meringankan itu bagi dia. Itu kalau di dunia, tapi kalau di neraka tidak ada gunanya sabar tersebut. Penghuni neraka berkata, Allah ceritakan dalam surat Ibrahim, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Mereka sendiri penghuni neraka berkata demikian, Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian Allah SWT berfirman kepada mereka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dalam surat Tur. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar ataupun kalian tidak bersabar, sama saja bagi kalian. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah sampaikan kepada mereka, kalian mau sabar, mau nggak sabar, sama aja, nggak ngefek. Jadi di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka. Katakan mereka, kalian mau sabar, mau nggak, sudah sama aja, siksaannya akan sama saja bagi kalian. Tidak mengurangi adab itu sedikit pun. Wal'iyadabillah. Mengerikan. Bagaimana dia tidak tersiksa secara batin dalam kondisi seperti ini? Penghuni neraka, na'udzubillah. Kemudian di kondisi seperti itu ya, mereka menyadari bahwasanya sudah nggak ada gunanya mereka bersabar. Adabnya kekal selamanya, adabnya tidak berkurang sedikit pun. Yang ada mereka hanya berputus asa saja. Putus asa yang tidak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Allah SWT berfirman, innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa, orang mujrim, kekal di dalam adab neraka jahanam, tidak diringankan adab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Putus asa di sini. Dia mau mengharapkan apa lagi sudah. Nggak ada yang sesuatu yang bisa mereka harapkan, itu sudah nggak ada. A'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, di antara menjadikan penghuni neraka itu tersiksa secara batin, tatkala mereka menyadari mereka dalam neraka dikumpulkan bersamaan dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sesembahan yang mereka sembah dari para nabi dan para malaikat, tentunya tidak. Sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala akan dikumpulkan sama mereka dalam neraka. Maka ini juga diantara hikmahnya kenapa di yaumil qiyamah nanti Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan matahari dan bulan juga ke dalam neraka, dimasukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di dunia ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, dimasukin semua sana. Dimasukkan semua sama Allah SWT ke neraka untuk menambah siksa batin mereka. Bahwasanya yang selama ini mereka sembah ikut juga masuk sana. Berhala-berhala mereka sembah, pohon, bebatuan yang mereka sembah, semuanya dimasukkan ke dalam neraka bareng sama mereka. Dan ini semakin menyiksa batin mereka. Bayangin, ketika selama hidup di dunia ini yang dianggap Tuhan, yang disembah bareng sama mereka di neraka. Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kalian orang-orang kufar dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Tapi ini tidak berlaku bagi para nabi yang mereka sembah atau para malaikat. Karena ada yang menyembah para nabi, yang menyembah malaikat ada, yang menyembah orang-orang soleh ada.
Tentunya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan khutbahnya iblis. Jadi nanti di neraka yang nyembah syaitan, nyembah iblis ikut masuk ke situ sama iblis-iblisnya, dan iblis khutbah nanti di neraka. Dan Allah sebutkan, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ucapan iblis itu di neraka di hadapan para pengikutnya. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumun inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Ini iblis berkhutbah di neraka di depan para pengikutnya. Ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan syaitan, sini maksudnya iblis, berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku cuma mengajak kalian nurut sama ajakanku, kata iblis. Oleh sebab itu janganlah kalian mencela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak dapat menolongku, kata iblis. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Iblis yang mereka ikuti juga ngumpul lah mereka di sana. Bahkan dia khutbah ini hadapan mereka. Jadi semakin mereka itu tersiksa batinnya. Kemudian yang berikutnya menjadikan mereka semakin tersiksa secara batin, yaitu penghuni neraka melihat penghuni surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Mana mereka tersiksa, menderita dengan siksaan, kehausan, kemudian mereka menyaksikan penghuni surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Dan tatkala itu mereka berusaha minta sesuatu, karena sudah ya mungkin diharapkan ya kali aja penghuni surga ngasih air lah gitu. Ya jari-jari lah mungkin ada kesempatan gitu. Ada harapan lah mungkin. Karena mereka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit saja air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Kemudian penghuni surga menjawab, sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Tersiksa lagi batinnya. Kondisi seperti itu. Kemudian yang berikutnya menjadikan mereka tersiksa secara batin, yaitu mereka dicela atas apa yang dulu mereka dustakan ketika di dunia. Allah berfirman, hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kalian dulu dustakan neraka ini. Dulu di dunia kalian gak mau mempercayai ada neraka. Kalian dustakan neraka ini, nerakanya sekarang. Rasakan. Di kondisi seperti itu dia tersiksa secara batin. Padahal dia ketika di dunia cuma butuh mengimani saja. Yang mana itu sangat mudah bagi dia mengimani. Tapi terkadang orang jauh dari hidayah, jauh dari iman, terkadang itu gara-gara gengsi loh. Terkadang dia sudah jelas kebenaran depan matanya dia nggak mau terima kebenaran itu gara-gara apa? Gengsi, takut dimusuhi sama masyarakat, atau takut meninggalkan tradisi nenek moyang. Ini salah satu yang paling bikin manusia jauh dari hidayah yang satu nih, hati-hati. Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang jadi bala
orang jauh dari hidayah, nggak mau menerima kebenaran dengan dalil jargon andalan apa? Tradisi nenek moyang. Ini sudah paling repot sudah. Karena orang berat. Ini mungkin yang sudah dia lakukan, ya jangankan keyakinan ya, jangankan keyakinan, yang sepele saja, yang bukan dalam ranah keyakinan. Kalau keyakinan itu orang sulit, orang merubah keyakinan, akidah itu berat. Yang ringan saja, suatu perbuatan, amalan, ritual yang mungkin sudah dilakukan turun temurun, yang dari dulu, yang mungkin orang tuanya melakukan, tatkala sampai ke mereka, oh ini kegiatan ini tidak ada dalam Islam misalnya. Kadang itu berat, loh berarti orang tua saya salah gitu. Selama ini orang-orang yang melakukan ini salah semua, ini tradisi. Akhirnya apa? Tidak mau menerima kebenaran, dan ini sering terjadi. Dan di antara yang menjadikan dakwah Nabi Muhammad SAW ditolak itu gara-gara apa? Ini tradisi nenek moyang. Dan tatkala orang-orang yang mendustakan perkara-perkara itu, nanti dia diazab sambil dia dicela. Apa yang mereka dustakan? Karena mereka diantara disebutkan ayat ini, mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan surga dan neraka. Allah sebutkan ini neraka yang kalian dustakan itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini surga neraka itu cuman khayalan Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang tuh dongeng-dongeng, asatirul awwalin, yang bilang bahwa saya nanti akan dibangkitkan, nanti ada surga dan neraka, ada pembalasan. Kalau asatirul awwalin itu cuma dongeng-dongeng belaka, khayalan, cerita-cerita, dongeng-dongeng masa lalu. Makanya tatkala mereka masuk ke sana, bilang ini neraka yang kalian dustakan. Allah sebutkan dalam surat Tur, afasihrun hada am antum la tubsirun. Apakah ini sihir? Sambil mereka diadab bilang sihir ini. Dulu kan kalian bilang sihir. Dulu kalian bilang Muhammad penyihir. Kalian bilang Al-Quran itu sihir. Afasihrun hada am antum la tubsirun. Ini sihir ini atau kalian nggak lihat? Nah, tatkala dikatakan seperti itu kepada mereka sambil diazab, itu tersiksa batin mereka. Bahkan terkadang mereka cuma ikut-ikutan ngomong-ngomong seperti itu. Nah, ini salah satu yang menjadikan mereka tersiksa secara batin, waliyadzubillah. Kemudian di antara yang menyiksa batin mereka, penghuni neraka, yaitu mereka sangat membenci diri mereka sendiri. Kenapa mereka membenci diri mereka sendiri? Karena penyesalan yang begitu mendalam. Nyesel dia. Ini orang menyampaikan kebenaran, sudah nyampe kepada dia, tapi dia tidak mau ambil kebenaran tersebut. Maka di hari kiamat yang ada hanya penyesalan. Tatkala dakwah Islam sampai kepada seseorang, kemudian dia tidak mau menerima dakwah yang sudah di depan matanya, itu hidayah, kemudian dia meninggal dalam kekufuran, maka itu penyesalannya luar biasa. Yang penyesalan yang tidak ada gunanya ini yang menyiksa dia sampai menjadikan dia sangat benci sama dirinya sendiri. Dan hal tersebut menjadikan dia semakin tersiksa secara batin. Allah SWT menyebutkan, innal ladzina kafaru yunaduna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum in tud'auna ilal imani fatakfurun. Sungguhnya orang-orang kufar, orang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sungguh kemurkaan Allah, kebencian Allah lebih kepada kalian lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian sendiri. Karena kalian diseru untuk beriman, tapi kalian kufur. Subhanallah. Tatkala mereka keimanan dulu, bisa mereka dapat keimanan itu, tapi mereka tidak mengambilnya. Sekali lagi, banyak faktor ini. Kadang memang karena syubhat kufur yang sangat kuat ya, atau kadang karena gengsi, atau kadang karena malu, atau kadang nunda-nunda. Subhanallah. Ada kisah dulu di Lombok. Orang Hindu waktu itu. Jadi dia sering kumpul sama kawan-kawan ayah saya. Sama kawan kalau kumpul, ini orang Hindu nih, ikut dia kumpul nih sama kawan-kawan. Kadang lagi bahas agama, dia nyambung tuh.
Nyambung. Sering saya kasih tahu sama teman-temannya saya, coba ente kapan ente mau masuk Islam? Lama ente nunda-nunda. Iya sebentar nanti ini kalau anak masuk Islam ntar anak nggak dapat warisan nanti katanya. Tunggu nanti ya, sabar ntar. Jadi dia ikut kumpul. Jadi kalau kita lagi bahas agama nih sama kawan-kawan ayah saya, dia nyambung. Oh ini sunnah, oh ini perkara ini, paham dia orang Hindu. Ya karena dia asik ya, sering kumpul. Sering diingatkan, ayo cepetan ente katanya masuk Islam, cepetan. Iya ini anak nunggu dia. Mohon maaf, jadi dia tuh bahasanya kayak dia pengen nunggu bapaknya meninggal duluan. Soalnya kalau dia masuk Islam nanti dia nggak dapet itu. Kayak entah bagaimana, saya kurang paham bagaimana dia punya budayanya di sana. Qadarullah meninggal dia. Belum sempat dia syahadat. Subhanallah. Qadarullah. Kemudian kurang lebih itu aja ya. Kurang lebih itu sedikit gambaran bagaimana penduduk neraka itu akan merasakan berbagai macam siksaan secara batin, yang mana selain siksaan fisik mereka juga mendapatkan siksaan secara batin yang semakin menambah penyengsaraan, kesengsaraan mereka di neraka jahanam. Wa'iyadzubillah. Sebagaimana kita ketahui ya, kita sudah bahas adab neraka itu yang begitu luar biasa dahsyatnya, sampai satu celupan saja sudah menjadikan orang bisa lupa sama segala kenikmatan yang di dunia. Waliyadzubillah. Ada sedikit pembahasan terkait neraka ya teman, kita skip dulu pembahasannya ya, karena saya juga lagi pertimbangan tuh apakah dibahas atau enggak, karena kita akan segera masuk ke rukun iman yang ke-6 insyaallah tentang masalah takdir, qada wal qadar. Sebelum kita tutup, sedikit saya ingin menyampaikan terkait bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sudah ada di hadapan mata kita insyaallah. Berapa hari lagi kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita berbahagia ketika Allah SWT memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang spesial, yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Karena terkadang ada sebagian kaum muslimin, dia masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan ya biasa-biasa saja, begitu saja, seakan-akan ini tidak ada spesialnya. Bahkan terkadang mungkin ada sebagian orang yang dia mungkin ketika masuk bulan suci Ramadan dia merasa kesel tuh. Jadi dia kayak terkekang dengan masuknya bulan suci Ramadan, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen cepet selesai bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya bisa asik-asikan lagi lah misalnya setelah Lebaran, seperti itu. Maka ini perlu kita saling mengingatkan di antara kita tentang keutamaan bulan ini, dan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita, kemuliaan bagi kita. Ketika Allah menyampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu luar biasa. Sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, pernah meriwayatkan sebuah hadis. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad. Anna rajulain qadama ala Rasulullah SAW wa kana islamuhuma jami'an. Ada 2 orang datang menghampiri Nabi SAW dan dua-duanya ini barengan masuk Islam. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan min sahibihi. Yang satunya ini dia lebih giat beribadah dibandingkan yang satunya. Satunya biasa-biasa aja ibadahnya. Yang satu ini giat sekali ibadahnya, semangat. Faqaza al-mujtahidu minhuma fastushhid. Yang rajin ibadah ini, yang semangat ibadah ini, perang, jihad, mati syahid dia. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanah, thumma tuwfiya. Kemudian temannya yang satu lagi yang biasa saja ibadahnya, yang enggak rajin ibadah ini, dia masih hidup setahun masih hidup, baru kemudian dia meninggal. Satunya yang rajin ini mati syahid, yang rajin ibadah mati syahid. Kemudian yang biasa saja masih hidup setahun, kemudian meninggal dunia. Qala Talha,
faraitu fima yarnaim ka'anni 'inda babil jannah. Kemudian Talha bermimpi. Dalam mimpinya Talha bin Ubaidillah melihat dia sedang berada di depan pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharajan minal jannah. Dia sama dua orang tadi. Talha bersama dua orang tadi. Kemudian keluar penjaga surga. Fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhar minhuma thumma kharaja fa adzina lilladzi tushhid. Kemudian penjaga surga ini mempersilahkan yang meninggal terakhir, yang ibadahnya biasa saja, masuk duluan ke surga. Yang mati syahid, yang rajin ibadah, belakangan masuk surganya. Kemudian diizinkan baru yang kedua masuk. Kemudian dia balik lagi, penjaga surga mengatakan, wahai Talha, waktumu belum tiba sekarang, silakan pulang. Kemudian di pagi hari Talha bin Ubaidillah bangun, kemudian terheran sama mimpi itu. Kok bisa? Talha tahu dua orang ini. Kok bisa yang satu ini, yang rajin ibadah, yang mati syahid, yang duluan belakangan masuk ke surganya dibandingkan yang biasa saja ibadahnya, kok duluan dipersilakan masuk surga. Terus Talha menceritakan ini kepada orang sampai cerita ini, mimpi Talha ini didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, min ayyi dzalika ta'ajabun. Apa yang kalian herankan dari mimpi itu? Apa yang kalian herankan dari mimpi Talha itu? Kemudian orang-orang berkata, wahai Rasulullah, si fulan, dia rajin ibadah, dia semangat ibadah, bahkan dia mati syahid. Kenapa dia masuk surga belakangan dibandingkan kawannya yang ibadahnya biasa saja? Kemudian kata Nabi SAW, Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah si fulan yang masuk surga duluan itu, dia masih hidup setahun setelah itu? Qalu bala ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, benar. Wa adraka Ramadan fasamahu. Kata Nabi SAW, bukankah yang hidup setahun itu, dia mendapati bulan suci Ramadan dan dia berpuasa? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja ya Rasulullah. Thumma shalla kada wa kada sajidatan. Kemudian dia masih sempat sholat selama setahun itu sekian-kian kali sujud. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, falamma bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara keduanya, antara langit dan bumi. Subhanallah. Coba antum renungi hadis ini. Secara spesifik Nabi SAW menyebutkan si fulan yang masuk surga duluan, dia masih sempat bertemu bulan suci Ramadan dan dia berpuasa di situ. Dia sempat sujud beberapa kali untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya. Nabi SAW pernah bersabda ketika ditanya siapa orang yang lebih baik, kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang dia panjang umurnya dan dia baik amalnya. Itu orang yang terbaik. Makanya di antara yang menjadikan amalan seorang itu sangat berat bobotnya, yang menjadikan si orang tadi itu masuk surga duluan, di antaranya apa? Dia sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ingat sabda Nabi SAW, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ketika Nabi SAW naik mimbar 3 kali, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali, apa gerangan? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril mendoakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba tatkala dia mendapati bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu selesai meninggalkan dia, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti itu. Dan Nabi SAW menjawab amin. Diaminkan sama Nabi SAW. Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Orang tuanya itu, dia tidak bisa masuk surga melalui jalur orang tuanya. Celaka orang seperti ini. Kata Nabi SAW, amin. Kemudian syaqiya abdun dzukirta anhu falam yusalli alaik. Celaka seorang hamba tatkala engkau disebutkan namamu di hadapannya, wahai Muhammad, kemudian dia tidak bersolawat atasmu. Kata Nabi SAW, amin. Lihat, Nabi SAW menyebutkan, diaminkan doa Jibril, di antaranya apa? Celaka, sial, merugi seorang ketika dia dipanjangkan umur ya Allah Subhanahu wa taala, bertemu bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat, dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Ramadan itu bulan ampunan. Dan di bulan Ramadan, di antara kemuliaan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memvonis sekian orang terbebas dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Malam pertama fulanah terbebas dari api neraka. Dicatat nih orang nggak bakal masuk neraka udah. Malam kedua lagi fulan terbebas dari api neraka. Terus setiap malam sampai malam terakhir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailah. Dan Allah menetapkan sejumlah orang akan terbebas dari api neraka di bulan Ramadan di setiap malam. Lihat. Makanya orang ketika dia di malam-malam bulan suci Ramadan, dia nggak mendapatkan ampunan, dia tidak berhasil termasuk orang-orang terbebas dari api neraka, maka dia benar orang merugi. Kenapa? Karena bulan Ramadan dia sudah dipanjangkan umurnya, bertemu bulan Ramadan, dan Allah mengkondisikan bulan Ramadan seperti itu keadaannya supaya orang semangat ibadah. Di antaranya apa? Syaitan dibelenggu supaya orang bisa semangat ibadah. Dibuat suasana tuh suasana ibadah hidup di bulan Ramadan. Dan dia tidak mendapatkan ampunan di mana Allah SWT menjanjikan ampunan bagi orang yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Kemudian Allah SWT menjanjikan ampunan bagi orang yang qiyamul lail. Minimal dia tarawih setiap malam. Imanan wa ihtisaban tarawihnya, bukan asik-asikan, bukan ikut-ikutan, apalagi terpaksa. Kemudian Allah menjanjikan lagi apa? Barang siapa yang dia qiyamul lail, salat di malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus dia nggak bisa dapatkan itu semua, nggak mau tarawih atau tarawih juga malas-malasan, sehingga sampai 30 hari itu dia tidak bisa mendapatkan semua keutamaan itu, maka ini benar orang sudah kebangetan. Orang sudah kebangetan yang berarti seperti itu. Makanya kita sudah kaji bagaimana mengerikannya azab neraka, dan kita ada kesempatan agar bisa selamat dari api neraka itu diantaranya apa? Dengan menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua agar bisa beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan dan termasuk dari orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Demikian saja yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.